Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Halo adik-adik mahasiswa, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Hari ini kita bertemu lagi dengan mata kuliah pengantar ekonomika. Mungkin sebagian dari kalian ada yang bertanya-tanya kenapa kita harus mempelajari pengantar ekonomika? Baiklah, silakan kalian simak pembahasan saya kali ini. Mengapa kita harus mempelajari pengantar ekonomika? Sebab dalam kehidupan sehari-hari ada banyak persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi yang menghendaki kita untuk membuat keputusan atau membuat sebuah pilihan tentang cara terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kita harus membuat pilihan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor produksi yang ada di masyarakat. Di satu sisi, kebutuhan masyarakat sifatnya tidak terbatas, sedangkan di sisi lain, faktor produksi atau sumber daya yang ada di masyarakat sifatnya terbatas. Banyaknya kebutuhan manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat kebudayaan. Semakin tinggi tingkat kebudayaan suatu masyarakat, maka semakin bertambah pula kebutuhannya. Sebagai contoh, pada awalnya suatu keluarga hanya membutuhkan sebuah rumah untuk tempat berteduh. Karena adanya perkembangan pengetahuan dan rasa tidak puas, maka dibuatlah kursi, tempat tidur, lemari, meja, dan kebutuhan lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, orang mulai berlomba untuk memiliki kulkas, telepon genggam, televisi, mesin cuci, dan berbagai kebutuhan lainnya yang serba canggih. Padahal, semula manusia tidak terlalu berpikir tentang kebutuhan yang beragam. Demikianlah kebutuhan manusia semakin hari semakin bertambah sampai tidak terbatas. Sedangkan sumber daya yang tersedia untuk memuaskan kebutuhan mereka keberadaannya terbatas. Oleh sebab itu, pentingnya ilmu ekonomika dipelajari oleh masyarakat sebagai petunjuk dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya alam yang terbatas agar tercapai kemakmuran. Setiap orang melakukan kegiatan ekonomi dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan tersebut disebut pelaku ekonomi. Dan pihak-pihak tersebut dibagi menjadi 3 bagian atau golongan, yaitu yang pertama, rumah tangga. Setiap rumah tangga baik secara individu maupun secara kelompok yang menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda ataupun jasa. Perusahaan, organisasi ekonomi yang menyelenggarakan sebagian proses produksi masyarakat untuk memperoleh laba. Dan perusahaan terdiri dari 2, yaitu perusahaan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Pemerintah memegang peranan yang sangat dominan dalam bidang perekonomian. Meskipun campur tangan pihak swasta begitu penting, tetapi tidak terlalu dominan. Itulah tadi materi kita hari ini, dan insya Allah pekan depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang berbeda. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan selanjutnya kita akan mengadakan diskusi lewat fasilitas chat Google Classroom. Sampai jumpa.